bangsa Indonesia. Aku Pancasilais. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Bapak Ibu sebangsa setanah air yang saya hormati, hari ini kita bersyukur demikian hanya pantas kita lain seperti menaiki wal ini syukur Tuhan menjamin dan syukur fisik dan mental. Kita bukan hanya fisik bersyukur, mental kita sehingga dapat terjadi Allah SWT. Hari ini kita berkumpul demikian, saya sebagai orang tua Bali Buahnya akan Nabi Muhammad ucapkan satu kata. Khususnya orang Kalimantan Timur, umumnya Indonesia bersyukur kita benar. Karena apa? Demokrasi kita di Nusantara. Karena bangsa Indonesia kita kaya. Bagi kita kaya, kita gemuk. Kalau kita gemuk, kita terotot, dirampok. Maka mudah-mudahan kita sadar kita yaitu sebagai Pancasilais otot NKRI. Kita harus belajar ilmu Cheng Ho. Karena Cheng Ho ya pakai agama, amalkan agama, tidak berperang agama. Di mana bumi dipijak lalu didiam. Allah Akbar. Ini yang perlu kita Indonesia supaya kita sejuk. Karena orang Sulawesi dan Kalimantan Timur, Columbus, Eropa atau Cheng Ho, ternyata kami dulu tidak disengketa, kita tidak merita sekarang. Jadi orang Makassar datang sini, orang Sulawesi bukan menjajah, tetapi justru kebersamaan. Orang Jawa datang ke sini, apakah jajah? Dulu kita sini tidak dari 500 orang sarjana, orang Hanani menurunkan secara ribuan termasuk gubernur kita sarjana. Ini kita perlu kebersamaan kita karena kita kaya bahasa, kaya suku, kaya alam semesta semua kaya. Maka kita harus mudah-mudahan kita harus jangan sama kita dijajah. Jangan kita jajah. Kita bukan dijajah, kita jajah kita sendiri. Sekarang kita bikin rumah yang memang hotel berbintang. Yang mudah-mudahan Kalimantan Timur hotel berbintang. Orang luar negeri bayar di sini yang cukup harganya, lebih nyaman. Bagaimana? Ayo kita begini. Karena Kalimantan Timur ini adalah milik dunia. Karena Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia. Jangan lupa ini maunya sumpah pelaka. Karena Borneo Kalimantan itu ada semal. Kepalanya Kalimantan Timur, Kaltara atas sayapnya, kaki dan perutnya adalah Kabupaten Aceh. Ekonomi Pontianak. Ini mudah-mudahan kita ini dapat syariat dari pemerintah kemanapun dunia berputar lancar. Sehingga pariwisata kita mudah-mudahan menjadi milik dunia, milik bangsa.
bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya? Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Tei Sintai dan Gibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Lagu Indonesia Raya membangun daya juang setiap anak bangsa untuk melawan penjajah, penindas, pengeruk kekayaan sumber daya alam Nusantara atas nama Hindia Belanda beratus tahun lamanya. W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, kelahiran di desa Kaligesing, Jawa Tengah, 9 Maret 1903. Setelah 67 tahun negeri ini merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu wajib setiap upacara kemerdekaan di istana. Baru mendapat penghargaan tertinggi. Tanggal dan bulan kelahiran W.R. Supratman dijadikan Hari Musik Nasional terhitung sejak tahun 2012 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tertanda tangan Susilo Bambang Yudhoyono yang kebetulan punya hobi bermusik juga. Karya W.R. Supratman bukan hanya melegenda, tapi jadi lagu kewajiban yang telah terlahir sejak tanggal 28 Oktober 1928 di malam penutupan Kongres Pemuda kedua di Jakarta, masih dalam pengawasan polisi Hindia Belanda. Begitu berat rintangan yang dihadapi W.R. Supratman dalam melahirkan lagu Indonesia Raya. Tak luput dari perburuan para polisi Hindia Belanda. Setelah lagu ciptaan terakhir yang berjudul Matahari Terbit dipublish awal Agustus 1938, W.R. Supratman bersama pandu-pandu di Nirok, Jalan Embong, Malang, Surabaya, dan ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Belumlah sempat menikmati kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman keburu berpulang ke Rahmatullah tanggal 17 Agustus 1938. Sekiranya lagu Indonesia Raya serupa ayat-ayat kitab suci, dan apabila setiap lirik adalah peringatan yang perlu dihayati, dipatuhi, jadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, membuat Indonesia selalu berjaya. Lagu Indonesia Raya dihayati secara seksama sudah barang tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan lurus dan mulus menuju Indonesia jaya bahagia. Lagu Indonesia Raya adalah misi perjuangan di masa Hindia Belanda tetap berlaku di abad kemerdekaan agar tak kebablasan kebebasan.
Terima kasih.